angkatan 7 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching dalam kegiatan pembelajaran. Saya sendiri, Ibu Muliti Umira SPD dari SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Timur, dan rekan saya Bu Linda SPD dari SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur. rekan saya yang kedua. Dan saya Al Azhar, guru SMP Negeri 18 Tanjung Jabung Timur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan kegiatan coaching ya, di mana kegiatan coaching ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching sehingga coaching tersebut dapat menyelesaikan dengan sendirinya permasalahan yang dia hadapi. Nah, jadi dalam kegiatan coaching ini, Pak Al, saya berperan sebagai observer nantinya. Jadi saya akan mengamati kegiatan coaching ini dan nantinya akan ada yang berperan sebagai coach dan ada yang berperan sebagai coaching. Kalau saya boleh tahu nih, pada kesempatan kali ini yang berperan sebagai coach siapa, Pak? Untuk coach sekarang saya sebagai coach dan Bu Linda sebagai coaching. Ya, berarti Pak Al sebagai coach dan Bu Linda sebagai coaching. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama kepada coach atau Pak Al selaku coach ya, dimana nanti kita akan melakukan observasi. Saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan Pak Al laksanakan nantinya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Pak Al masih ada kompetensi apa yang harus dikembangkan dalam kegiatan coaching tersebut? Ya, kalau kegiatan itu saya pikir kehadiran penuh dan pendengar yang baik, biar nanti coachingnya lebih enak, ngomongnya lebih bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Iya, benar. Jadi tadi baru ada dua ya, hanya penuh, mendengarkan dengan baik, mendengar yang baik, dan satu lagi kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari tiga kompetensi coaching tersebut, kira-kira mana nih yang akan Pak Al kembangkan yang akan nanti secara spesifik yang harus saya observasi? Mungkin yang ini Bu, kehadiran penuh. Jadi lebih fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Iya, benar. Jadi saya nanti akan lebih spesifik mengobservasi tentang kompetensi kehadiran penuh terhadap coaching yang Pak Al lakukan dengan Ibu Linda nanti. Ya. Nah, oke. Jadi kalau begitu dari kegiatan coaching nanti kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa kira-kira? Dari ini kan sebagai mendengarkan secara kehadiran secara penuh ya. Jadi indikatornya kira-kira apa itu? Apa Pak Al mendengarkan fokus mendengarkan apa yang disampaikan coach dan turut merasakan apa permasalahan sehingga di situ Pak Al berperan dapat menampilkan nanti apa solusi yang akan didapat untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi Bu Linda nanti. Oke, siap. Nah, jadi kita mulai saja kegiatan coaching kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Oke, saya persilahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Untuk ini Pak, saya mengajak Bapak untuk bercerita di sini. Saya tuh akhir-akhir ini nih ada permasalahan Pak saya di dalam kelas. Nah, saya bertemu dengan Pak Al ini mau sharing atau mau bercerita, barangkali nanti Pak Al bisa memberikan saya solusi ataupun pendapat dari permasalahan saya ini. Tapi mungkin ini agak minta waktu Pak Al agak lama nih, nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Oh ya.
Begini Pak, saya itu bingung nih mau mulai dari mana dari permasalahan saya ini. Jadi kira-kira apa yang Ibu rasakan? Saya itu Pak bingung ini. Di dalam kelas itu saya ada siswa. Siswa saya ini jarang sekali masuk sekolah. Kadang sehari masuk, sehari tidak. Nah, yang saya khawatirkan minggu depan kan kita sudah melaksanakan ujian akhir semester. Iya. Iya. Nah, anak ini bernama Yuda. Kalau saya melihat setiap saya mengajar pasti tidak masuk. Nah, saya tanyakan kepada teman-teman yang lain, kalau kita kan kalau di SMP itu Pak kan mapel tuh. Iya. Jadi tidak setiap saat kita bisa mengontrol dia masuk nggak ya hari ini apa tidak. Nah, kebetulan saya masuk hari ini tidak masuk. Jadi saya tanya sama temannya, kemarin masuk nggak? Masuk Bu. Nah, berarti hari ini masuk, besoknya tidak begitu. Nah, ini yang jadi permasalahan bagi saya. Si Yuda ini bagaimana untuk menghadapi ujian nantinya. Sedangkan dia jarang masuk ke sekolah, otomatis pembelajaran dia pasti tidak maksimal Pak. Iya. Kira-kira Bu, apa sama ibu saja seperti itu? Atau mungkin dengan pelajaran lain seperti itu juga memang tidak datang atau bagaimana? Kayaknya kalau saya lihat dia ini tidak melihat mapelnya Pak, tapi memang dia itu sering tidak masuk sekolah karena mungkin ada sesuatu itu Pak. Iya. Berarti memang kehadirannya memang kurang untuk jam pelajaran di sekolah. Iya. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini tujuannya kira-kira untuk apa? Apa Ibu mau yang Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran, tujuan percakapan kita untuk hari ini? Ya, tujuan saya ngajak berbicara Pak Al di sini, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi menghadapi siswa saya ini Pak. Iya. Mudah-mudahan ya Bu, pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari yang masalah-masalah yang Ibu hadapi untuk menyelesaikan masalah siapa namanya tadi? Yuda ya? Iya, dengan si Yuda ini. Dari permasalahan itu Pak, saya ini kepikiran terus sama si Yuda ini. Karena kalau dia tidak masuk sekolah, otomatis kan Pak pembelajaran bukan hanya satu mapel aja yang tertinggal. Iya. Ya, seluruh mapel. Iya, dalam satu hari itu pasti Iya. ada ketinggalan. Hambatan apa kira-kira yang Ibu rasakan untuk membuat siswa tersebut agar masuk sekolah? Nah, begini Pak, siswa saya ini dengar dari temannya yang kebetulan bertetangga. Teman Iya. kita mendapatkan informasi itu kan dari temannya Iya, yang iya. bias Iya, bertetangga. berdekatan. Ya. Nah, temannya ini bercerita kalau si Yuda ini kenapa sering tidak masuk sekolah itu karena membantu orang tuanya bekerja memanen sawit di kebun orang. Oh gitu. Karena sekolah saya itu Pak, anak si Yuda ini banyak sekali membantu orang tuanya karena rata-rata memang di kelas itu orang tuanya memang bekerja sawit. Nah, jadi orang tuanya itu seringkali membantu, minta tolong anaknya untuk membantu, tetapi orang tuanya itu tidak memikirkan sekolah anaknya tersebut. Iya. Jadi ini berhubungan dengan lingkungan Pak tinggal berarti. Iya. Jadi daerah itu banyak anak orang tuanya yang bekerja sawit. Jadi dia membantu orang tuanya mungkin gara-gara itu. Iya. Mungkin gara-gara itu dia libur sekolah untuk membantu orang tuanya memanen sawit. Lagi terus bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Nah, saya sudah pernah melakukan kunjungan ke rumahnya Pak. Iya. Karena saya tidak mau hanya mendengar dari siswanya. Iya. Karena saya ini saya ini khawatir banget sama si Yuda ini. Iya. Jadi saya mengunjungi Pak ke rumah orang tuanya. Tapi pada waktu itu
saya memang melihat kondisinya secara langsung, melihat keadaan memang ekonominya sangat rendah, Pak. Iya, iya. Jadi si Yuda ini memang punya adik banyak, Pak. Jadi dia tuh adik-beradik sampai 4 orang, dan yang bekerja hanya bapaknya. Dan bapaknya itu bukan bekerja di kebun sendiri, Pak, tapi di kebun orang. Jadi si bapak ini memang membutuhkan tenaga si Yuda untuk membantunya mencari uang. Iya, iya. Jadi tenaga Yuda pun sangat dibutuhkan oleh bapaknya untuk membantu perekonomian. Iya, untuk menunjang perekonomian. Karena seperti tadi saudaranya banyak. Iya, iya. Oh, kalau begitu, bagaimana cara ibu mengatasi masalah tersebut? Mungkin yang pertama itu saya akan menemui orang tuanya lagi, Pak. Saya akan mencoba membicarakan hal ini secara langsung kepada orang tua. Kalau bisa, saya akan berbicara kepada orang tuanya itu bagaimana supaya Yuda itu bisa tetap ke sekolah setiap harinya, tetapi juga bisa membantu orang tuanya. Meskipun dia harus istilahnya itu sekolah sambil bekerja. Iya, iya, iya. Oh, tapi dalam pikiran saya, sekolah sambil bekerja untuk orang tua, kira-kira memang bisa, nggak, Bu? Saya rasa bisa, Pak. Mungkin kalau begini, bekerja membantu orang tua itu kan sebenarnya kalau orang tuanya itu memang membutuhkan tenaga Yuda, bisa digunakan pada saat jam pulang sekolah. Kita kan sekolah di SMP itu nggak pudai. Iya, iya, sampai jam. Nggak pudai. Jam 1:30 itu udah pulang, ada jam 1. Iya, iya. Nah, jadi setelah salat zuhur pun anak sudah istirahat, anak sudah makan, bisa membantu orang tuanya. Jadi tidak mengorbankan sekolah. Nah, itu yang mungkin akan saya coba bicarakan kepada orang tuanya. Jadi saya akan mencoba bertemu kembali dengan bertatap muka langsung dengan orang tuanya si Yuda ini untuk membicarakan bagaimana supaya Yuda itu bisa ke sekolah tiap hari dengan jadi dia tidak tinggal pelajarannya. Iya. Berarti nanti ibu akan menyampaikan kepada orang tuanya, bagaimana Yuda ini bukan dia harus datang ke sekolah tanpa tidak membantu orang tuanya. Jadi berarti dia membantu orang tuanya sehabis pulang sekolah. Iya. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya nanti? Ya, saya akan menemui orang tuanya Yuda itu dan membicarakan dan berusaha. Saya akan memberikan, kan dia sudah terlanjur ketinggalan nih, Pak, pelajaran-pelajarannya. Iya. Nah, sebentar lagi, seminggu lagi kita sudah puas. Nah, jadi saya mungkin akan menyampaikan materinya nanti secara daring. Saya akan bekerja sama orang tuanya. Dan Yudanya sendiri saya akan memberikan motivasi, pelajaran-pelajaran yang tertinggal itu harus kamu kejar dengan cara memberikannya secara daring. Nah, bisa dipelajari di rumah. Jadi yang di sekolah tetap dilanjutkan pembelajaran di sekolah, yang tertinggal dia kejar di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan lagi pelajaran dan siap untuk melaksanakan ujian semester. Begitu, Pak. Siapa lagi, Bu, kira-kira yang bisa dilibatkan untuk menyampaikan supaya tujuan ibu ini bisa tercapai? Nah, di sini saya akan melibatkan dukungan dari kepala sekolah, karena dengan adanya kepala sekolah juga memberikan saya dukungan untuk memberikan atau bisa juga saya ajak kepala sekolah bersama untuk ke rumah orang tuanya, agar orang tuanya itu lebih yakin dan memberikan memang betul-betul anaknya untuk ke sekolah. Jadi bisa ke sekolah dulu, pulang sekolah baru membantunya. Jadi saya butuh di sini adalah dukungan kepala sekolah dan orang tua anak itu tersebut. Iya, berarti peran kepala sekolah sangat dibutuhkan juga di sini untuk membantu, untuk ibaratnya menyampaikan masalah biar orang tuanya lebih yakin. Ya, bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya ibu sudah menemukan solusi supaya Yuda tidak ketinggalan pelajaran lagi. Iya, Pak. Iya. Ya, saya dengan begini berarti saya sudah tahu rangkaian harus saya hadapi ya, Pak. Tadi saya sudah
rencananya mau mengunjungi orang tuanya langsung. Dan Iya. saya minta dukungan juga kepada kepala sekolah. Iya, baiklah Bu. Jadi dengan bicara ini dapat saya simpulkan, berarti Ibu nanti dalam permasalahan si Yuda ini karena dia tidak datang ke sekolah dengan alasan kemungkinan besar itu dia membantu orang tuanya memanen sawit. Ya. Jadi Ibu pun sudah dapat solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti Ibu akan datang ke rumahnya, menemui orang tuanya, berinteraksi langsung dan memberikan solusi dari permasalahan. Permasalahan dari Yuda kalau dia ketertinggalan pelajaran, dia bisa menyusul nanti secara daring atau nanti bisa bekerja sama dengan temannya. Jadi untuk meyakinkan orang tuanya, di sini Ibu juga membutuhkan peran kepala sekolah untuk lebih meyakinkan orang tua si Yuda tadi. Iya. Baiklah Bu. Tetap semangat ya Bu. Mudah-mudahan dari kegiatan ini masalah si Yuda ini juga bisa selesaikan. Si Yuda pun bisa masuk tiap hari untuk belajar di sekolah. Terima kasih ya Pak Al. Dengan saya tadi itu memberikan sharing dengan Pak Al, saya jadi lega nih Pak. Jadi saya semangat untuk melaksanakan solusi yang tadi saya dapatkan. Semoga nanti Yuda bisa ikut ujian semester dengan hasil yang lebih baik. Terima kasih sekali Pak Yuda sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan dari saya ini tentang si Yuda yang tidak masuk sekolah. Iya Bu. Baik, terima kasih Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi baru saja sudah terjadi kegiatan coaching ya antara Pak Al dan Bu Linda, di mana coachnya yaitu Pak Al sendiri. Nah, setelah saya lakukan observasi dari kegiatan coaching tersebut, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih sama Pak Al, kira-kira apa yang sudah Pak Al lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Ya seperti yang saya jelaskan pertama tadi, memberi kehadiran penuh. Jadi menjadi pendengar juga dan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Linda tadi. Oke, baik Pak Al. Nah, jadi dari hasil observasi yang saya lakukan, saya ingin menyampaikan hasil observasi itu Pak Al. Jadi memang sudah terlihat alur tirta ya Pak ya, alur tirta dari kegiatan coaching tadi, di mana Pak Al sudah dapat menentukan atau memberikan tujuan dari kegiatan coaching, menanyakan tujuan dari kegiatan coaching antara Pak Al dengan Bu Linda tadi. Juga di situ Bu Linda sudah mengutarakan keluh kesahnya ya. Nah, setelah itu Pak Al juga mengidentifikasi permasalahan apa. Tadi saya dengar itu Pak Al menanyakan hambatan ya, hambatan yang dialami oleh Bu Linda, dan juga menyimpulkan keluhan yang dirasakan oleh Bu Linda sebagai seorang coaching. Dan juga dari coaching tadi saya juga mengobservasi bahwa Pak Al menanyakan dengan pertanyaan berbobot kepada Bu Linda terkait rencana aksi yang akan dia lakukan terhadap permasalahan yang dia hadapi, dan juga sudah nampak di situ pertanggungjawabannya. Dan kira-kira Bu Linda dari pertanyaan yang Pak Al ajukan tadi, Bu Linda membutuhkan dukungan apa dan apa kapan rencana aksinya tadi. Oke, saya juga di sana dapat melihat Pak Al secara utuh melakukan kehadiran penuh, di mana Pak Al turut merasakan kegalauan yang dirasakan oleh Bu Linda. Maka dari itu Pak Al menjadi pendengar yang aktif dan berusaha mencari dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kegiatan coaching tadi. Kalau suatu saat nanti akan terjadi kegiatan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Al kembangkan? Mungkin nanti saya lebih fokus pada memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang lebih aktif dan lebih memberi pertanyaan-pertanyaan nanti yang lebih berbobot. Oke, berarti
Tapi Ya. nanti kegiatan coaching selanjutnya 3 kompetensi itu akan tetap dikembangkan. Iya, siap tetap Ya, dikembangkan. dikembangkan. Semoga di lain waktu kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik lagi ya Pak Al dan Bu Linda. Hasil kegiatan coaching dan observasi coaching pada saat ini saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.